Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepala sekolah atas nama dan guru senior Pak Hamdi Rohir dan teman sejawat saya Pak Nino. Nah, kali ini saya akan mendiskusikan mengenai aset sekolah. Mohon masukan dan identifikasi bersama-sama ya Pak. Iya. Nah, di sekolah kita kan ada 7 aset nih. Aset utamanya adalah aset modal, aset SDM, aset sosial, politik, dan aset lingkungan serta budaya. Yang satu lagi adalah yang agama ya. Nah, menurut Bapak Kepala Sekolah dulu ya Pak, kalau menurut Bapak aset utama manusia kita itu apa sih Pak? Selain dari guru, murid, orang tua maupun pemerintah daerah yang ada di lingkungan kita. Aspek manusianya, SDM-nya. SDM itu pemangku kepentingan. Ya, kalau pemangku kepentingan di luar yang warga sekolah, di luar warga sekolah. Artinya ada di lingkungan kita tapi di luar warga sekolah. Kelurahan, Puskesmas, Posyandu, RT, RW itu aset SDM yang wajib kita lakukan pendekatan. Karena kita membutuhkan mereka. Dalam beberapa aspek kita butuhkan mereka. Nanti kita nanya aspek budaya dia ada, aspek agama dia ada, aspek kesehatan ada. Itu yang dapat saya jelaskan. Nah, kan ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Itu kan yang terlihatnya Pak. Ya. Kalau yang tidak terlihatnya menurut Bapak apa sih? Sayang karena yang sepengetahuan saya selama ini yang bisa terlihat aja seperti sarana, gedung, terus fasilitas yang dimiliki sekolah. Nah, menurut Bapak yang tidak terlihatnya seperti apa? MOU kerjasama dengan luar sekolah itu tidak terlihat. Mau tidak mau kita harus lakukan agar sekolah dapat berjalan. Kita tidak bisa berharap dengan anggaran dari bos pusat, bos daerah maupun bos kinerja. Kita bisa mencari anggaran melalui kegiatan-kegiatan CSR. Nah, ini yang kurang diperhatikan oleh sekolah-sekolah lain. Kenapa dilakukan? Jangan hanya berupa uang, berupa kerjasama dalam peningkatan mutu atau kompetensi guru yang ada di sekolah. Seperti kita kerjasama sama universitas ya Pak, mengembangkan potensi guru agar lebih baik lagi. Ini ya, Puskesmas kesehatan, ini kan MOU artinya. Ada MOU-nya ya Pak ya. Iya. Nah, dari aset ini Pak, menurut Bapak yang bisa dikembangkan yang dari yang kita miliki, kita kan punya kekurangan kelebihan ya Pak di sekolah. Kalau kelebihannya sudah yang terlihat, tapi yang tidak terlihatnya seperti saya kan sudah mau memproyekkan sampah-sampah yang sekolah yang banyak nih Pak. Menurut Bapak apa sih kekurangannya kalau saya buat selain membuat kompos, sudah mengikuti gaya hidup berkelanjutan, lalu membuat ikan, budidaya ikan, menanam. Menurut Bapak apa sih kalau misalnya ada masukan dari Bapak dan teman-teman? Budaya, artinya budaya dulu dikedepankan. Kalau itu kan produk. Yang prosesnya itu budaya. Kita tuh kalau di sekolah itu nggak produk karena kita bukan pabrik, nggak mungkin menghasilkan. Kita prosesnya agar bisa sampah di sekolah itu menjadi minimal, banyaknya minimal kita manfaatkan. Nah, proses itu yang kita perjuangkan. Kalau produk hasilnya nggak mungkin kita bisa terapkan sebaik pabrik. Nah, karena terapkanlah budaya-budaya bagaimana sampah itu dapat kita manfaatkan. Ya, tapi kalau dari saya sih intinya prosesnya. Kalau kegiatan sama dari saya tadi sekolah bilang tuh kita untuk produk kayaknya jauh dari pabrik, tapi kita prosesnya. Jadi mengenalkan anak tentang pengolahan sampah dan pemanfaatan untuk kehidupan sehari-hari itu yang diutamakan. Dan juga untuk yang Bu Wardah lakukan pengolahan sampah tersebut, saya udah lihat bagus sih. Jadi anak mengenal tadinya anak yang tahu kan sampahnya kompos saja kotoran, tapi dengan melakukan yang Bu Wardah lakukan itu ternyata ada sampah cair. Nah, sampah yang bisa jadikan pupuk cair ya Bu ya, itu sampah luar biasa sekali. Jadi anak-anak juga tahu tentang pupuk cair. Cuman ada kendala karena keterbatasan itu yang saya rasakan itu kan bau, tapi baunya itu mungkin karena baru
pertama dan proses ya nggak apa-apa, justru dengan bahwa itu pembelajaran buat kita. Jadi anak-anak harus tahu prosesnya, bahwa membuat kompos atau membuat itu tidak langsung wangi, tapi ada proses bau. Dengan bau tersebut menginginkan perbaikan. Bagus sih, lumayan bagus. Terima kasih Pak. Mungkin dari Pak Haji ada masukan? Kalau menurut saya sih ya, semua itu kita mungkin insya Allah berjalan dengan baik. Tapi saya ada tanda tanya ini, bagaimana masalah keamanannya? Iya, keamanan. Iya, keamanan ya. Iya. Itu yang perlu diperhatikan. Iya, keamanan. iya, semua kita udah miliki. Kalau kita tidak bisa ngamanin ya percuma kan. Ya itu Pak yang dibutuhkan, mungkin saya kerjasama dengan Pak Radim sebagai penjaga Ya, sekolah, ya. ya, lalu kerjasama juga sama orang tua. Ya. Nah, karena kalau nggak ada Saling dukung kolaborasi, ya. iya, Nah, kita kalau kolaborasi saling dukung. Nah, kalau ada kolaborasi kita nggak jalan. Nah, aset-aset ini kan Pak adalah yang harus kita kembangkan di sekolah. Nah, menurut Bapak dan teman-teman, kalau sudah bisa dikembangkan, kita apa sih dampaknya sih Pak kalau kedepannya gitu Pak, biar bisa membangkitkan semangat anak-anak lagi gitu Pak? Yang pertama harus ada bukti konkret, bukti nyata. Contoh, Bu Wadah membuat pengolahan sampah. Pengolahan sampah itu ada dihasilkan ekoenzim atau komposter. Komposter itu supaya ini bawa bukti dari SD Jati Mekar 1, kita buat labelnya. Oh, iya. Ya labelnya, kita buat labelnya, kita ambil botol yang bersih, kita labelin. Nanti bendahara sekolah yang akan membiayai pembuatan label. Ini kita tempelin, nanti kita berikan secara gratis dulu kepada warga sekolah. Oh ini buat pupuk, ini buat pupuk itu dulu. Setelah itu berhasil, ke depannya bisa menjadi kewirausahaan. Berarti ada yang bisa dihasilkan oleh sekolah. Jadi jangan pernah berpikir proses itu sesederhana mungkin. Iya, nggak mungkin sederhana, proses itu panjang. Nggak mungkin dalam 1-2 tahun terlihat. Mungkin tahun ketiga, tahun keempat belum terlihat hasilnya. Yang tadi yang menjadi pertanyaan pokok yaitu mengamankan aset. Kalau mengamankan aset artinya ada kolaborasi. Kolaborasi tadi sudah disebutkan Bu Wardah dengan penjaga sekolah, orang tua, wali murid, dan warga sekitar. Itu terpenting. Maka tadi saya bilang kan, aset yang tidak terlihat itu RT, RW, dan warga. Mereka itu adalah benteng terdepan untuk mengamankan sekolah. Terima kasih Bapak atas identifikasi aset yang sudah dilakukan bersama-sama. Jadi saya lebih tahu lagi apa kekurangan dan kelebihan dan apa yang harus saya kembangkan lagi. Mungkin sampai di sini diskusi kita. Nanti akan saya kembangkan lagi bersama orang tua murid dan anak didik saya agar lebih bagus lagi ke depannya, agar maju bagaimana menghadapi tantangan tersebut. Terima kasih Bapak dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.